teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Dimas and Ime. Saya Ime, ini Dimas. Terima kasih sudah melihat video-video kami. Kebetulan kami saat ini lagi ada di tempat yang bagus banget di daerah Kabupaten Malang. Kita lagi ada di mana namanya? Kecamatan di Lembah Tumpang, tempatnya di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ada di Lembah Tumpang, jadi mungkin kelihatan backgroundnya kayak candi-candi gitu. Sambil santai di tempat ini, kita lagi mau ngobrolin seru lagi tentang topik yang banyak teman-teman tanyakan, yaitu gimana sih caranya membawa keluarga ke Taiwan. Pasti pertanyaannya banyak tentang visa, tentang apa prosedur-prosedurnya. Nah, kali ini saya mau bakalan jadi yang tanya-tanya, nanti banyak ngobrolin akan Mas Dimas, karena Mas Dimas adalah sebagai suami yang ikut saya berangkat kuliah ke Taiwan saat itu ya. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama, yaitu gimana sih caranya membawa keluarga ke Taiwan sebagai pelajar? Jadi untuk membawa keluarga ke Taiwan, jika salah satu suami atau istri sebagai pelajar itu ada yang namanya visa dependent atau visa ikut keluarga. Nah, itu nanti visanya akan berdasarkan dengan istri atau suami yang statusnya pelajar. Status visa pelajar itu tiap tahun harus diperpanjang di imigrasi, seperti itu. Jadi nanti keluarga, semisal istri atau anaknya yang ikut keluarga yang bersangkutan tadi, itu juga nantinya juga akan memperpanjang visa tiap tahun. ARC tiap tahun. Jadi status imigrasinya mengikuti dari yang diikuti. Gitu. Ya. Jadi prosedurnya seperti apa sih untuk mengurus visa keluarga yang mau kita bawa ke Taiwan? Jadi dokumen-dokumen yang perlu disiapkan itu, yang pertama, jika pengalaman saya dulu, saya harus mempersiapkan buku nikah, kemudian paspor, buku tabungan, dan udah cukup gitu ya. Sepertinya itu ya. Sepertinya itu. Jadi itu sebenarnya kalau nggak salah SIM juga butuh SKCK dari kepolisian. Untuk buku tabungan itu kenapa kita harus menyertakan buku tabungan? Itu buku tabungan sebagai istilahnya financial statement agar menjamin bahwa keluarga yang dibawa itu tidak akan bekerja selama di Taiwan. Oke, jadi kita harus menunjukkan buku tabungan dengan nominal tertentu ya? Itu ya. Boleh disebutkan berapa minimalnya? Minimal dulu 25 ya. 25. Ya, tapi sebenarnya sih kalau ya, sebenarnya sih ya untuk save-nya itu minimal 40 juta minimal rupiah. 40 atau 50 juta rupiah. Tapi itu sebenarnya mungkin kalau kita sih kemarin nggak sampai segitu ya, tapi tetap bisa. Gitu. Dan untuk buku nikah itu apakah buku nikah asli langsung difotokopi aja atau gimana? Itu buku nikahnya semuanya harus difotokopi dahulu, kemudian ditranslate ke bahasa Mandarin ke penerjemah tersumpah. Kemudian kita harus melakukan validasi melalui Kemenlu, Kemenhukam, kemudian masuk ke TETO. Kami dulu melakukan pengurusan melalui agen karena biar agak cepat dan nggak ribet gitu. Oke, jadi ini salah satu tipsnya dari kita. Kalau misalnya terutama untuk teman-teman yang tidak tinggal di Jakarta, untuk mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan itu agak ribet karena harus seperti yang disebutkan harus kita ke beberapa kementerian dan juga ke kedutaan yang kebanyakan semuanya ada di Jakarta. Karena kami kondisinya tinggal di Malang, jadi kami menggunakan jasa agen untuk mengurus semua ya, untuk mengurus dari persiapan dokumen dan visa tersebut. Memang harganya lebih mahal, tapi kalau misalnya kita mau hitung-hitungan dengan akomodasi yang harus kita keluarkan dan juga waktunya dan juga tentu nggak mau ribet ya kita. Jadi caranya adalah kita kirim semua dokumen asli, kita kirim ke agen tersebut dan dia akan memproses semuanya, dan ketika selesai kita baru dikabari dan baru transfer biaya yang diperlukan, seperti itu. Jadi sebenarnya kita kalau ngobrolin banyak tentang visa juga antara lupa karena udah lama dan juga karena kita nggak ngurus sendiri, kita pakai agen. Kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik untuk tahu nomor agen tersebut, bisa langsung kontak kami. Nanti kita akan kasih nomor agennya. Nomor agennya sudah
terpercaya dan kita sudah benar-benar rekomendasi sekali lah itu agennya. Kita beberapa kali, nggak cuma sekali, kita beberapa kali menggunakan jasa agen tersebut dan kita rekomendasikan ke teman-teman. Hasilnya terpercaya. Oke, tadi jadi visa, terus caranya yaitu tadi diundang dari teman yang pelajar. Kemudian ketiga, kapan sih kita sebagai pelajar itu bisa mengundang keluarga untuk tinggal di Taiwan? Apakah bisa langsung berangkat bersama atau gimana? Nah, untuk kasus itu bagi yang berkuliah di Taiwan kemudian ingin mengundang keluarganya, minimal harus tinggal di Taiwan selama 6 bulan terlebih dahulu, baru bisa mengajak keluarganya. Karena 6 bulan itu adalah syarat minimal yang diajukan oleh imigrasi agar bisa mengajak keluarga yang dari Indonesia ke Taiwan. Jadi harus punya, karena untuk pelajar setelah kita berangkat dengan visa resident visa, kita selanjutnya akan ditukar sebagai ARC atau Alien Residence Card, kartu residen. Nah, dengan ARC itu setelah kita punya ARC selama 6 bulan, baru kita bisa mengundang keluarga untuk datang. Nah, itu normalnya ya. Itu normalnya. Cuman kita kan nggak normal nih, karena kita nggak mau kepisah. Karena waktu itu kita statusnya adalah pengantin baru dengan saya yang kondisinya baru hamil muda. Jadi tidak bisa ditinggal waktu itu. Saya butuh Mas Dimas juga memang kita memang berencana untuk berangkat bersama. Dan waktu itu gimana caranya, bisa diceritain nggak Mas Dimas pengalaman kita? Jadi dulu pengalaman saya datang pertama ke Taiwan itu yang pertama kali menggunakan visa pelajar. Nah, visa pelajar apa? Visa pelajar untuk belajar bahasa Mandarin. Nah, gitu. Belajar bahasa Mandarin itu ya tiap satu sesi itu ada selama 3 bulan. Jadi saya dulu satu level ya. Satu level itu selama 3 bulan. Jadi saya dulu pertama kali datang ya 3 bulan pertama itu, kemudian kita perpanjang lagi. Dan biayanya cukup mahal juga, satu kali level itu sekitar 26.000 13 juta atau ya sekitar 13 juta lah. Jadi kalau pakai bisa dibayangkan kalau Mas Dimas mau stay di Taiwan itu dia harus bayar 13 juta per 3 bulan. Dengan saya yang masih kuliah dan Mas Dimas yang belum ada penghasilan apa-apa, itu sungguh berat gitu. Terus itu bagaimana selanjutnya? Kemudian 2 bulan pertama ya itu mungkin saat-saat yang berat bagi kami karena secara finansial karena pertama kali datang ke Taiwan belum ada pekerjaan, belum ada itu ya mungkin Allah tahu lah mana yang terbaik. Dan akhirnya setelah 2 bulan kami tinggal di Taiwan, saya dapat pekerjaan di salah satu online shop, dan kemudian akhirnya saya bisa bekerja di situ secara part time. Dan kebetulan karena dapat laupan atau bos yang baik, kemudian laupan atau bos saya itu menawarkan saya untuk bekerja di perusahaannya dengan bisa full time secara full time dengan bisa kerja. Nah, visa kerja ini bisa jelaskan nggak? Apakah visa kerja ini sama dengan visa yang digunakan oleh teman-teman pekerja migran atau gimana? Oh iya, pekerja. Jadi visa di Taiwan itu ada 2 macam. Visa kerja di Taiwan itu ada 2 macam. Yang pertama visa kerja kita menyebutnya blue collar atau kerah biru ya, maksudnya kerah biru. Kemudian white collar atau kerah putih. Nah, seperti yang kita tahu, kebanyakan pekerja migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia di Taiwan itu menggunakan yang kerah biru tersebut. Kerah biru tersebut itu adalah sistem perekrutan yang dilakukan oleh PJTKI yang kontrak kerjanya adalah 3 tahun seperti teman-teman kita tahu 3 tahun. Nah, kemudian yang satunya adalah white collar atau kerah biru. Nah, kerah putih. Nah, kerah putih itu prosedurnya sedikit rumit karena syarat-syaratnya juga agak rumit juga karena untuk mendapatkannya ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Misalnya jika lulusan SMA ke bawah itu minimal harus memiliki 5 tahun pengalaman kerja. Kemudian jika lulusan sarjana atau S1 itu harus minimal 2 tahun bekerja. Kemudian lulusan S2 itu bisa fresh graduate atau lulusan baru. Nah, berhubung saya sebelum datang ke Taiwan sudah pernah kerja 2 tahun di salah satu perusahaan,
itu saya bisa direkrut atau di-hire dengan menggunakan visa tadi yang white collar atau kerah putih tersebut. Jadi memang visa yang digunakan, visa kerja yang digunakan Mas Dimas adalah visa untuk orang dengan skill tinggi ya, untuk yang memiliki skill tertentu yang dibutuhkan oleh Taiwan untuk bekerja di sana. Jadi memang lebih rumit dan harus disponsori oleh dari laupan yang dia bekerja. Disponsori oleh atasan atau yang tempat kita bekerja. Nah, setelah itu, terus visa kerjanya itu apakah diteruskan atau gimana? Nah, setelah itu kan mirip dengan visa yang pelajar itu tiap tahun harus diperbarui. Nah, setelah saya bekerja di di tempat saya online shop itu selama 1 tahun, kemudian laupan saya berpikir, oh kita lebih baik kerjanya secara part time saja. Kamu visanya ikut istri atau dependen aja. Oh, iya. Nah, setelah itu baru kami mengurus visa untuk saya ikut istri. Gitu. Jadi kalau bisa disimpulkan, Mas Dimas sudah 3 kali ganti ERC dengan kepentingan berbeda-beda. Yang pertama untuk pelajar, yang kedua memang untuk bekerja, yang ketiga dependen atau ikut istri atau keluarga gitu. Ya, jadi enaknya kita tidak perlu keluar Taiwan untuk mengurus pergantian ERC ini, semua bisa dilakukan di Taiwan dengan menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan ya saat itu. Itu tadi tentang pengalaman kita tentang mengurus visa berangkat visa untuk tinggal di Taiwan. Dan selanjutnya saya mau tanya juga, banyak nggak sih teman-teman di Taiwan yang membawa keluarganya ke sana? Banyak, teman-teman kami yang berada di Kaohsiung terutama yang membawa keluarga juga banyak. Itu juga statusnya seperti saya, ikut istri atau suaminya kuliah di Taiwan. Jadi bukan sesuatu yang baru, sudah biasa. Dan kebanyakan apakah yang mereka lakukan di Taiwan selain menemani tentunya? Biasanya kegiatannya apa? Kalau Mas Dimas kan sambil kerja nih. Ya, kalau saya kan juga ikut di samping kerja part time. Seperti teman-teman tahu, saya part time-nya macam-macam, mulai dari tadi di online shop, kemudian di Istana Bakso Cendeili sebagai kurir antar. Nah, oke. Jadi ini menarik banget nih. Kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi nanti di video lain tentang pengalaman Mas Dimas, tentang pekerjaan beliau, tentang pekerjaan yang apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh keluarga yang ikut istri atau suaminya studi di Taiwan, dan juga tips-tips bisnis yang saya kerjakan selama kurang lebih 4 tahun di Taiwan. Nanti semoga menjadi inspirasi teman-teman. Iya, tunggu di video selanjutnya ya. Oh, dan juga terakhir, itu kan tadi tentang pasangan. Kalau misalnya yang membawa anak banyak nggak? Banyak juga. Itu teman-teman juga ada yang anaknya mulai dari dititipkan di playgroup atau kindergarten, atau sekolah SD juga ada, SMP juga ada. Nah, itu juga menarik nih tentang membawa anak ke Taiwan, tentang persekolahan di Taiwan. Kebetulan kita juga punya anak kecil yang bersekolah di Taiwan, sempat bersekolah di Taiwan. Kita akan ngobrolin tentang itu di video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai di video selanjutnya. Bye.